cinta Tuhan dan Rasulnya atau cinta kepada Tuhan dan Nabi-Nabi kita semua, kita katakan, Bapak Ibu, mari mulai dari diri kita sebagai seorang pendidik, bersihkan diri. Bahwasannya Tuhan tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Kan gitu ya. Tuhan tidak kehilangan kekuasaannya, kekuatannya kalau kita tidak taat kepadanya. Dia tidak hilang kekuatannya. Kalau ada manusia yang tidak menjalankan agamanya, bukan berarti Tuhan menjadi kecil di mata kita. Tidak, dia tetap Tuhan yang maha besar. Kan gitu ya. Nah, itu yang mau kita bawa kepada anak-anak. Sehingga anak-anak kita tekatkan mau mata pelajaran apapun terhadap Tuhannya. Jadi ada orientasi materi pembelajaran kita itu terpisah dengan makna agama. Itulah nanti muncul yang namanya sekuler, ya, sehingga terpisah antara apapun aktivitas kita di dunia dengan Tuhan, urusan Tuhan, urusan dunia. Nah, maka kementerian kita, orang pemimpin kita mencoba untuk menarik kembali bahwasannya agama ini menjadi fondasi awal, bahwasannya setiap titik perbuatan kita itu ada proses panjang yang ikut berperan. Kalau kita anak murid, kalau kita guru juga mau jadi guru yang sukses, anak murid mau jadi murid yang sukses, yang cerdas, ada orang-orang yang berperan, ada makhluk lain yang ikut membantu kita menjadi sukses, bukan karena kesuksesan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan muncul ego kita, kalau nggak karena aku, dia tuh nggak jadi apa-apa. Kalau tidak kutanam, kan kepala sekolah kan banyak nih nanam proyek penanaman di sekitar sekolah. Itu dulu kalau nggak kutanam pohon mangga itu katanya, ya kan? Rusak itu sekolah itu katanya. Padahal yang menumbuhkan pohon mangga siapa? Yang membuat pohon mangga itu bisa berbuah manis ataupun asam siapa? Kan Tuhan gitu, bukan kita. Kita hanya berusaha untuk memberikan kebaikan. Yang pasti di dalam kitab manapun, di agama manapun, Tuhan itu lebih banyak kebaikannya daripada hukumannya, gitu ya. Lebih banyak kebaikannya daripada hukumannya. Maka ajarkan kebaikan Tuhan dalam setiap aktivitas, gitu ya, dalam setiap aktivitas kita. Nah, barulah kita nanti mereka sendiri yang akan mengambil hikmahnya. Loh, kalau aku tadi misalnya nggak ke gereja, gitu, ternyata akibatnya ini dia sendiri. Jangan disebutkan di awal. Yang menjadi bahaya itu, Bapak Ibu, ucapan orang tua, ucapan guru itu adalah doa. Kalau agama kemana? Jadi kalau ibaratnya kita orang tua kan juga gini, jangan manjat-manjat nanti jatuh. Sebenarnya kita sedang mendoakan anak itu untuk jatuh. Ketika jatuh, ditambahin sama mamanya. Mama bilang tadi, kau jangan manjat-manjat, jatuh kok kan, kualan kok dengan cakap mama. Tambah lagi lah, kualan katanya bahasanya, kan gitu kan. Padahal ucapan orang tua, ucapan guru adalah doa yang diijabah, yang tidak terhijab. Maka dimulailah dari kita sebagai seorang guru untuk berucap yang baik-baik saja sama anak-anak. Jadi kan kita ketemu nih anak murid ya, anak SD kan ya luar biasa ya, luar biasa dalam arti kan memang belum bisa kita layani semuanya dengan tingkah lakunya yang visual, yang auditori, yang kinestetik. Walaupun yang sering jadi korban yang kinestetik ya, bahasa negatif kita apa Bu? Lasa, ya kan lasa kali tahu musik sini dulu jadi tadi Bu supaya jangan lasa. Padahal dia orang kinestetik. Kalau di RA udah disampaikan ibu aja ya, jangan kemana-mana ya. Jadi dalam siklusnya Bapak Ibu, ketika satu siklus tidak terlalui akan muncul siklus yang lain. Ketika dia di masa perkembangan di RA itu tidak terimplementasi karakternya dia, itu akan muncul di SD. Waktu RA disuruh duduk manis dia karena takut sama guru dia. Kan itu nggak tersalur kinestetiknya. Akhirnya muncul di SD, Bapak bilang, kata guru TK-nya itu lasa, makanya sekarang lasa dia. Supaya jangan lasa, anak SD dudukkan di mana? Mejamu di depan ibu. Bantu zaman dulu tuh saya ngalamin yang kayak begituannya.
duduknya di depan ibu, artinya anak yang kinestetik sekolahnya. Padahal anak kinestetik yang paling banyak harus bergerak adalah tubuhnya, kan gitu ya. Tubuhnya, maka dia harusnya Pak, kalau tempat duduknya kayak kita tadi, dari depan ke belakang, konvensional, dia duduknya paling belakang. Yang paling depan itu siapa? Visual. Karena dia mengandalkan penglihatan. Yang di tengah apa? Auditori. Orangnya auditori. Nah, dia di situ, ya. Maka si guru harus ada intonasi suaranya yang keras supaya orang auditori tersalur. Nah, bagaimana Bu? Ada yang bilang begini, Bu, kalau di belakang Bu tambah salah. Nah, guru harus menemukan pola bagaimana caranya supaya dia jangan lasa. Itu yang harus dicari. Maka itu bermain dengan metode dan media. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menghadapi jenis anak-anak yang berbeda? Ini kan ciptaan Tuhan. Larinya kan ke sana. Ciptaan Tuhan, aku harus terima, inilah anak-anak kita. Apalagi sekarang kan anak-anak yang dalam tanda kutip yang luar biasa kan wajib diterima, Pak. Kan gitu ya, wajib diterima. Nah, Bapak menghadapi anak-anak yang speak delay, Bapak menghadapi anak-anak yang autis, ya, yang mereka harusnya di sekolah khusus tapi karena jauh nggak ada, tapi wajib masuk bukan jadi sekolah pendidikan inklusi, kan gitu ya. Nah, wajib diterima. Nah, Bapak Ibu menghadapi itu. Maka mereka bukan anak-anak yang kekurangan, tetapi punya kelebihan kan itu. Selama ini kan bahasanya kita kekurangan. Padahal karena berlebih ya Pak, berlebih dari temannya, gitu. Bukan karena kekurangan. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya yang perlu diajarkan kepada mereka itu adalah bahwasanya kita lebih memberikan kata-kata yang positif terhadap Tuhan, jangan kata-kata yang negatif. Jadi kamu sholat, kenapa kamu sholat? Kenapa kamu gereja? Karena kita butuh, bukan karena Tuhan butuh. Tuhan itu kalau nggak didatangin pun nggak apa-apa Pak. Tetap dia adalah Tuhan, kan gitu. Tetap dia adalah Allah, gitu. Nggak akan berubah dia menjadi makhluk yang lain. Nah, jadi kalau dulu lebih sering kita diajarkan untuk kalau tadi seperti yang dikatakan Bujur, kalau kamu nggak kerjakan hukumannya A, hukumannya B. Maka nanti Bapak Ibu akan kita bawa untuk membuat transaksi, gitu ya, membuat hukuman dengan anak-anak dalam arti yang positif. Mereka yang merumuskan hukuman, bukan kita yang memberikan statement. Kalau datang terlambat, kamu kutip sampah. Bukan begitu, tetapi, nah kita buat perjanjian yuk sama-sama. Apa perjanjiannya? Mereka yang merumuskan. Kalau di istri kan sudah bisa. Ya, walaupun mungkin di kelas 1, tapi kan yang bicara Bapak yang catatkan gitu. Kalau terlambat apa? Kalau datang cepat apa? Itu yang lebih dulu, bukan yang datang terlambat. Kalau kamu datangnya lebih cepat, misalnya kita masuk jam 7. Kalau kamu datang di bawah jam 7, nanti ibu akan beri. Nah, kan mereka orientasinya adalah kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Cuma ngutip sampah aja malah aku senang main-main aku di luar katanya kan gitu kan. Ada anak yang senang dengan hukuman, kenapa nggak belajar? Nanti itu. Nah, apalagi anak-anak di RA. Anak-anak di RA itu sebenarnya kadang-kadang terlambat datang Bapak Ibu, bukan karena muridnya yang terlambat, tapi orang tuanya yang terlambat gitu. Jadi biar dia sendiri yang bangunin orang tuanya. Bangun aku nggak mau terlambat, dia sendiri yang datangnya seperti itu. Jadi orang tuanya nanti kalau aku datang duluan kata ibu guru. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang mau kita bangun. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oke, lanjut Ibu.